Welcome back again. So guys, ini bagian ketiga untuk pemahaman atau materi tentang sistem informasi akuntansi yang penerapannya di dalam akuntansi usaha dagang. Yang pertama kita sudah bahas konsep dasar dari sistem informasi akuntansi, dan kedua sudah bahas tentang apa itu buku besar pembantu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang yang ketiga, yaitu jurnal khusus, teman-teman sekalian ya. Jurnal khusus atau special journal. Apa itu jurnal khusus ya? Nah, jurnal khusus. Oke. Jurnal khusus atau special journal itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat jenis transaksi yang serupa. Jadi sama seperti buku besar buku besar pembantu tadi. Buku besar pembantu itu adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat aktivitas transaksi yang serupa, yaitu dalam dua hal tadi ya. Apakah itu buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu hutang ya. Nah, dua itu. Sekarang kita akan bahas tentang special journal atau jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi yang serupa. Nah, di sini ada akhirnya nanti kita kenal ada 5 jurnal. Yang pertama itu adalah jurnal umum. Ini sudah tidak perlu lagi ya. Saya ragukan pemahaman kalian, yaitu tujuannya untuk mencatat transaksi yang nantinya tidak akan dapat dicatat di special journal ya. Jadi semua transaksi yang tidak bisa dicatat di special journal itu nanti dicatat di general journal ini ya. Nah, ini sudah kalian pahami ya. Termasuk juga nanti untuk tujuan perbaikan, correcting, adjusting, penyesuaian, dan closing. Jadi correcting, adjusting, dan closing itu tidak bisa dilakukan di special journal atau di jurnal khusus. Nah, maka penggunaan jurnal khusus itu ada 4 nanti penggunaannya. Yang pertama itu adalah sales journal atau jurnal penjualan yang digunakan untuk mencatat seluruh penjualan yang dilakukan secara apa, Pak? Ini ingat, secara kredit. Jadi jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh penjualan secara kredit. Jadi kalau penjualan secara tunai tidak boleh dicatat di jurnal penjualan, ya, jurnal khusus penjualan. Ya, ingat, harus yang dilakukan secara kredit ini, secara kredit ini. Oke, secara kredit. Oke. Kemudian jurnal khusus yang kedua itu adalah case receipt journal atau jurnal penerimaan kas yang digunakan untuk apa? Untuk mencatat seluruh penerimaan kas. Bentar ya. Untuk mencatat seluruh penerimaan kas ini. Receive ya, cash receive atau penerimaan kas. Nah, saya kurusin dulu ya. Seluruh penerimaan kas. Nih. Cash receive. Ini termasuk penjualan secara tunai, cash sales. Jadi penjualan secara tunai masukkan di mana, Pak? Di cash receipt journal. Nih, cash receipt journal. Nih. Sedangkan penjualan secara kredit di mana? Di sales journal. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, next. Berikutnya kita akan kenalan dengan jurnal khusus yang ketiga, yaitu purchase journal. Purchase journal. Tujuannya apa purchase journal ini? Untuk mencatat seluruh pembelian purchases yang dilakukan secara kredit nih, on account, secara kredit. Oke, secara kredit. Nah, saya lupa lagi nih. Oke, ini ya teman-teman. Oke, sales journal. Nih, sorry, saya lupa transisi lagi. Oke, sales journal. Case receipt journal tadi sudah ya, dan sekarang purchase journal. Sekali saya ulang lagi ya. Sales journal itu adalah atau jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh pembelian ya, penjualan maksud saya. Nih, penjualan barang dagang secara kredit. Case receipt journal itu adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan kas nih, cash receipt. Termasuk penjualan secara tunai. Penjualan secara tunai. Purchase journal atau jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh pembelian barang dagang secara kredit. Ya, secara kredit. Nah, jurnal khusus yang keempat itu adalah case payment journal atau jurnal pembayaran kas atau pengeluaran kas. Itu adalah untuk mencatat seluruh pembayaran kas ya, untuk mencatat seluruh pembayaran kas. Nih ya, mencatat seluruh pembayaran kas.
termasuk pembelian secara kredit, pembelian barang dagang secara kredit nih. Oke. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Itulah 4 jurnal khusus ya. Sales journal, cash receipt journal, purchase journal ya, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas atau pembayaran kas, termasuk dengan jurnal umum ya. Inilah 5 jurnal yang akan kita gunakan dalam yaitu dalam hal ini 4 jurnal khusus dan 1 jurnal umum ya, yang akan kita gunakan untuk penerapan sistem akuntansi atau informasi akuntansi di dalam akuntansi usaha dagang. Yuk kita kenalan dengan jurnal khusus penjualan. Baik, jurnal khusus penjualan. Oke, ya. Jurnal khusus penjualan. Sorry, sebentar. Oke, kita bicara jurnal khusus penjualan sekarang. Nah, jurnal khusus penjualan itu adalah khusus mencatat penjualan barang dagang yang dilakukan secara kredit. Nah, perhatikan nih jenis jurnalnya nih ya. Nih jenis jurnalnya. Oke, perhatikan jenis jurnalnya. Ya, sales journal nih, sales journal. Kolomnya jangan dihafal, nggak usah dihafal ya. Ada kolom tanggal, akun yang didebit. Maka nanti akun yang didebit itu berhubungan dengan berhubungan dengan buku besar pembantu. Karena ini penjualan berarti buku besar pembantu piutang, nomor invoice, kolom reference, lalu kolom jurnal, ya, kolom penjurnalan. Kolom penjurnalan untuk penjualan itu kan ada 2, ya. Jurnal untuk menjual itu kan ada 2, yaitu secara kredit ya, account receivable pada sales revenue di 1 kolom, nanti tinggal masukkan angkanya. Lalu cost of goods sold pada inventory. Itu kan 2 jurnal nih ya. Ini jadi 2 jurnal dimasukkan ke dalam tabel jurnal khusus. Gitu kira-kira teman-teman istilahnya. Ya, masukkan dalam tabel jurnal khusus. Nantinya kita hanya akan mengisi tanggal, nama customer-nya, nomor invoice-nya, lalu berapa nilai penjualannya, plus berapa harga pokoknya. Itu aja. Oke? Lebih permudah nanti cara mengisinya. Nah, Pak, kolom referensinya untuk apa? Nanti untuk yang namanya posting. Nah, posting. Oh, berarti di dalam jurnal khusus juga ada posting, Pak? Jelas sekali ada posting. Lalu kamu nanti bagaimana caranya? Nah, namun cara postingnya berbeda. Nah, kita lihat nanti gimana cara postingnya, Pak. Nah, ya, cara postingnya berbeda. Kenapa? Karena sudah ada jurnal kenapa cara posting di Kenapa cara posting di jurnal khusus dan di sistem program akuntansi di dalam akuntansi usaha dagang itu berbeda dalam konteks ini penggunaan jurnal khusus itu berbeda. Kenapa? Karena sudah ada buku besar umum dan ditemani dengan buku besar pembantu. Jadi gimana caranya nanti kita lihat seperti apa bentuknya teman-teman sekalian ya. Nah, lalu bagaimana melakukan proses posting ke buku besarnya? Itu tadi yang saya katakan ya. Nah, coba kita lihat. Saya buat nggak? Nah, nih contohnya ya. Misalnya yang tadi, misalnya yang tadi nih, ini yang ada tanggalnya, akun debitednya, invoice-nya, reference-nya, jurnal penjualannya, dan jurnal harga pokoknya, maka cara mempostingnya adalah, nih, seluruh nilai dari piutang ini, piutang kan harus saya kecilin dulu. Ini, piutang ini kan harus diposting kemana? Ke buku piutang. Sebenarnya kalau kita pakai jurnal umum ya. Tetapi dalam hal ini kita kan tidak lagi pakai jurnal umum. Tidak lagi buku besar umum maksud saya ya. Akun receivable ini atau piutang ini, akun piutang ini kan seharusnya kita posting ke buku besar umum. Tetapi dalam hal ini karena kita sudah punya buku besar pembantu piutang ya, buku besar umum piutang itu tidak lagi kita jejali semua datanya. Dia hanya kita akan jejali data totalnya. Mungkinkah setiap bulan atau bergantung periode dari kesepakatan yang dibangun di dalam perusahaan. Nah, maka account receivable ini nanti kita posting tidak lagi ke dalam buku besar umum piutang, tetapi ke buku besar pembantu piutang. Lihat nih ya. Masing-masing si Ebert, si Babson, si Kersen, si Daly. Nah, ini ulang lagi ya, Ebert, Daly, Babson ya. Nah, maka masing-masing itu akan kita posting ke dalam buku besar pembantunya. Khusus untuk account receivable ya. Khusus untuk account receivable. Nah, pindahkan semua satu-satu. 10.600 nih.
11.350 ini, 7.800 ini, 9.300 siapa sih Daily ini? Sama ya. Lihat nih, Abbott, Babson, Carson, Daily sama semua ya. Lalu kemudian si Abbott lagi 15.400 ini, 15.400 ini, lihat nih ya, ada panahnya. Daily lagi 21.210 ini, oke. Babson lagi 14.570. Nah, Babson 14.570. Nah ini. Oke, setelah semua diposting, maka dikasih checklist. Bukan setelah semua. Setiap kamu posting ke dalam buku besar pembantu piutangnya, kamu checklist. Ketika transaksi terjadi. Oke, ketika transaksi terjadi. Nah, maka itu hanya akan dilakukan di buku besar pembantu piutang. Setelah itu apa? Setelah 1 bulan transaksi terjadi, bulan Mei ya, bulan Mei ini, setelah 1 bulan transaksi terjadi, berikutnya kita akan memposting keseluruhan jumlah. Nah, di kolom ini ya teman-teman, di kolom ini, sebentar saya buat dulu ininya, oke. Nah, sebentar nih. Di kolom ini, di sini kan ada berapa ya? Lihat di sini. Di kolom ini ada 2 jurnal. 2 akun ya, maksud saya dalam kolom jurnal ini, account receivable dan sales revenue, piutang usaha dan penjualan ya, piutang usaha dan pendapatan penjualan. Jumlahnya ini di akhir bulan, maka jumlah ini yang kita posting, tidak lagi semua satu-satu ya, tidak lagi semua satu-satu, tetapi jumlahnya saja yang kita posting, jumlahnya saja, ingat jumlahnya saja. Maka cari akun piutang, account receivable, maka 112 akunnya, 112 ditransfer ke debit 9230 ini. Oke. Plus satu lagi sales revenue ya, pendapatan penjualan, cari ke bawah. Nih akunnya, pindahkan 401. Masukkan 401 kalau udah dipindahkan 90230. Nah itu. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi. Cost of goods sold pada inventory, cari cost of goods sold-nya. Totalnya 62190, cost of goods sold 6290, masukkan akunnya ya, ambil dari Special Journal 1. Misalnya seperti ini, Special Journal 1 referensinya ya. Oh ya, ini tadi referensinya, masukkan Special Journal 1 nih masing-masing. Satu lagi, kreditnya inventory, kredit 6290, 62190, 62190. Masukkan nomor akunnya di sini 22, lalu di posting reference. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ingat, jumlah yang ada di 9230 di account receivable itu harus sama dengan jumlah keempatnya, yang ini, yang ada di dalam buku besar pembantu piutang. Buku besar umum piutang harus sama dengan apa yang ada di dalam total saldo terakhir untuk masing-masing customer di buku besar pembantu piutang. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, itu adalah untuk buku besar, itu adalah untuk jurnal khusus penjualan. Seperti itu. Next kita bahas jurnal khusus penerimaan kas.